Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Mela Faizanur dengan NIM 2006-0350-2009 dari Pendidikan Sosiologi B Angkatan 2020. Saya akan membahas tentang fenomena korupsi yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan perspektif teori strukturasi dari Anthony Giddens. Kemunculan teori structuration oleh Anthony Giddens merupakan tanggapan terhadap klaim poststrukturalis. Strukturasi menyatakan manusia memiliki kemampuan untuk membuat struktur dan secara sukarela menentukan struktur untuk mereka sendiri. Artinya, manusia memiliki kebebasan penuh untuk membangun lingkungan hidup sendiri. Korupsi muncul sejak manusia mulai hidup berkelompok dan bermasyarakat, membangun relasi sosial yang dipergunakan untuk mempertahankan hidup, menciptakan norma sosial demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman hidup masyarakatnya. Giddens mengatakan setiap manusia yang hidup dalam masyarakat sosial adalah human agent. Korupsi sebagai kejahatan struktural dari waktu ke waktu memiliki pola dan struktur yang sama karena adanya potensi-potensi yang terus dirasionalisasi oleh agen-agennya. Giddens menyebutkan struktur dasar atau potensi yang dijadikan landasan untuk berbuat korupsi, yang terdiri dari struktur signifikasi yang meliputi prinsip pemaknaan atau mode wacana yang dijadikan bingkai interpretasi terhadap suatu tindakan yang disebut korup dan jahat. Kedua yaitu struktur dominasi yang meliputi sumber daya yang dapat dimobilisasi dan direproduksi dalam konteks penguasaan yang bersifat ekonomi dan otoritatif atau politik dalam korupsi. Dan struktur legitimasi adalah prinsip regulasi normatif atau yang legal yang dijadikan alibi dari payung hukum bagi tindakan korupsi. Korupsi mengakar dan merajalela dalam masyarakat karena adanya kondisi struktural yang unsur-unsurnya terus terreproduksi oleh tindakan-tindakan praktis dan banality, yaitu pembiaran dan pembiasaan baik oleh individu maupun sosial, seperti sikap pasrah terhadap ketidakadilan, dominasi kekuasaan, alibi-alibi hukum, dan lain-lainnya. Korupsi jenis ini melanda hampir di setiap komponen birokrasi, mulai dari istana sampai kantor kelurahan, bahkan pada tingkat RW atau RT. Korupsi ini terjadi hampir di semua kehidupan manusia, mulai dari urusan kelahiran sampai kematian. Kejahatan struktural korupsi bukan tidak mungkin merupakan problem kejahatan manusia modern, di mana gugusan strukturnya berasal dari nilai-nilai modernitas seperti kebebasan, sekularisme, individualisme, liberalisme, pragmatisme yang merupakan tempat relasi-relasi sosial masyarakat. Untuk mengurangi strukturasi korupsi yang ada di Indonesia dapat dilakukan dengan tiga tahap, yaitu mengurangi bingkai interpretasi masyarakat terhadap makna korupsi, mengidentifikasi sumber daya alokatif dan otoritatif yang turut memberdayakan dan menguatkan praktik korupsi. Dan yang terakhir adalah melihat unsur-unsur yang menjadi alat pembenaran atau justifikasi bagi alibi-alibi hukum positif maupun normatif atau sosial agama. Korupsi sebagai kejahatan struktural bukanlah kejahatan yang anonim atau tanpa wajah, melainkan struktur dan agensinya dapat disendirikan dengan memperhatikan resiko masing-masing tindakan. Dampak dari struktural korupsi merupakan bagian dari manufacture risk atau yang disebut dengan risiko yang dibuat oleh manusia sendiri atas kepercayaannya terhadap abstrak sistem.
Penanggulangan korupsi seharusnya dibarengi dengan pembersihan perbuatan-perbuatan ilegal yang kesemuanya membutuhkan sistem ahli yang bermoral. Gerakan moral itu seperti gerakan anti korupsi sebagai wujud kontrol sosial politik yang idealnya berkolaborasi dengan gerakan-gerakan kemanusiaan lainnya yang secara real berkontribusi bagi terciptanya solidaritas masyarakat untuk saling mengurangi beban kemiskinan, ketidakadilan yang menjadi akar tindakan-tindakan koruptif. Baik, sekian. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.